Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Kebidanan dan Gizi ya. Alhamdulillah. Ini mestinya banyak tapi kok belum datang ya, mungkin dari jauh-jauh ya. Oke. Pagi ini kita selain dari pengajian juga ada anak-anak kita mahasiswa ini ingin berkunjung ke kantor pimpinan Muhammadiyah, kalian pengajian, sekalian juga nanti ada melihat dan mungkin ada wawancara nanti dengan Pak Hefinal sebagai wakil sekretaris Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kajian kita pagi ini adalah ya menyangkut dengan ada masalah 5 di Muhammadiyah. Saya ini biasa ngajar lebih suka berdiri gitu daripada duduk ya. Bapak sekalian, di Muhammadiyah itu ada disebut dengan masalah 5 ya. Masalah 5 itu ada 5 hal yang menjadi penting di Muhammadiyah, menyangkut dengan beberapa masalah yang didudukkan secara pas gitu. Ini yang 5 itu ada masalah yang menyangkut dengan ad-din ya, ad-din agama itu apa, kemudian ibadah itu apa, umur dunia apa, qiyas atau ijtihad, dan fi sabilillah atau sabilullah ya. Kalau sabilillah itu kalau dipakai fi sabilillah, tapi kalau tidak pakai fi sabilullah ya. Nah, tapi mayyidillah tadi agak salah sedikit ya. Apa ada? Agak salah kalau ya. Jadi saya tidak akan bacakan latar belakangnya, cuman kita kena waktu sedikit karena ada beberapa masalah yang kita bicarakan. Kita lanjut aja. Pertama, mahwaddin, apakah agama itu? Ad-din itu apa? Ini yang oleh Muhammadiyah dijelaskan. Jadi supaya jelas mana yang agama, mana yang tidak agama gitu. Karena kadang-kadang kan begini, ketika dulu Muhammadiyah mulai berdakwah itu dianggap merubah-rubah agama gitu. Merubah agama itu maksudnya merubah dari kebiasaan yang sudah ada. Jadi ada kebiasaan dan ada agama, itu beda ya. Jadi sini jelaskan ad-din, agama itu ya huwallazi ja'a bihi Muhammad SAW. Agama itu ialah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Wa ma dzallahu fil Quran, dan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bis sunnah al-maqbulah, dan apa yang datang dari sunnah ya, bersamanya sunnah yang diterima, min awamir, dari perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wal isyadat, dan petunjuk-petunjuk, li salihil ibad, untuk kebaikan hamba, dunyahum wa ukhrahum, nah, dunia dan akhirat. Jadi itu yang agama. Agama itu dibatasi pertama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kalau ada yang lain yang bawa, itu bukan agama ya. Kemudian apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang datang dari sunnah yang makbulah, ada perintah-perintah, ada larang-larang, ada petunjuk untuk kebaikan hamba ya, kebaikan umat manusia di dunia dan di akhirat. Nih, ini kita apa aja nanti bisa diskusi kita ya. Kemudian selanjutnya ada lagi pengertian yang kedua, ad-din, agama itu adalah huwa masyaallah, segala sesuatu yang Allah syariatkan ala lisani anbiya'ih, melalui lisan para nabinya, minal awamir, dari perintah-perintah, nawahi, dan petunjuk dan larangan dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Jadi apa yang Allah syariatkan. Jadi kalau tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada sunnahnya, itu tidak termasuk agama. Itu bisa pemahaman agama gitu. Jadi agama itu ada terbatas apa yang Allah sampaikan Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui lisannya. Dan kalau secara keseluruhan itu dari nabi-nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu disebut dengan ad-din ya. Jadi beda ad-din dengan apa? Jadi kalau ada misalnya kebiasaan-kebiasaan
di satu kampung, satu tempat, ya mungkin pengamalan agama mungkin nyangkut barangkali mungkin yang ajaran-ajaran sufi dan lain sebagainya, mungkin ya tarekat, itu bukan agama, itu pemahaman agama yang itu kalau bisa dikonfirmasi apakah itu agama atau tidak, harus kita lihat dari apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian itu, nah, sekarang lagi kedua, apa yang masuk dunia? Jadi ini agama ada dunia. Nah, ini kan sekarang kan ada apa nih? Ada istilah, wah ini kalau urusan dunia ini katanya urusan kita ini manusia. Kalau urusan agama itu urusan Allah SWT. Yang maksud al-murad bi amri dunia, yang dimaksud dengan urusan dunia, fi qaulih salam, dalam perkataan salam, antum a'lamu bi umuriyakum, kamu lebih tahu dengan urusan kamu, ialah al-amrul lati, yaitu urusan-urusan lam yub'ats liajihal anbiya, yang tidak diutus Nabi untuk itu. Nah, itu. Jadi itu bedanya. Jadi kalau urusan dunia itulah urusan yang Nabi tidak diutus untuk itu. Misalnya bagaimana supaya bisa bikin rendang yang enak misalnya. Itu enggak bisa, itu enggak urusan agama, itu urusan dunia itu. Jadi kalau ada misalnya mau cari makan enak, lihat dari hadis, mana hadisnya? Enggak ada. Jangan tanya hadisnya itu. Jadi ada urusan dunia. Jadi ada urusan dunia, ada urusan agama. Karena kita pernah lewat satu tempat ketika ada orang-orang mengawinkan tanaman, ya. Dia tanya konfirmasi Rasulullah, ya Rasulullah gimana nih yang kami lakukan ini boleh apa enggak? Apa Rasulullah? Idza kana min amrikum fa ilayya. Kalau itu urusan ibadah yang menyangkut dengan akidah dan ibadah mahdhah, fa ilayya, itu urusan kita, saya. Idza kana min umuriyakum, urusan dunia kamu, wa antum a'lamu, jika itu urusan dunia kamu, itu kamu lebih tahu dengan urusan kamu. Ya, kalau di apa itu kamu saya tambah lagi, antum a'lamu bislarikum, kamu lebih tahu dengan selera kamu gitu. Jadi kita tidak perlu tanya, tidak perlu cari hadisnya, ya. Itu tentang urusan dunia. Nah, ya. Kemudian tentang ibadah, ya. Jadi kita harus jelas mana dia katakan ad-din, mana yang dunia, mana yang ibadah. Ya. Al-ibadatu hiya taqarrubullah. Ibadah itu ialah at-taqarrub. Qarraba taqarruban, artinya pendekatan daripada Allah Taala, bimtithali awamiri, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, wal amala, dan melakukan ma adzinal syari' bima adzina bihi syari', dan melaksanakan sesuatu yang diizinkan Allah, wa ya'amma wal khassah. Jadi ibadah itulah ya adalah pendekatan kepada Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengerjakan segala sesuatu yang diizinkan Allah. Dan dia itu ada ibadah ammah dan ada ibadah khassah. Ada ibadah umum dan ada ibadah khusus. Nah, ibadah umum dan ibadah khusus apa? Jadi, fal ammah, apa yang disebut dengan ibadah ammah? Ya, kullun ma'amila bi syari'. Jadi segala sesuatu yang diizinkan Allah itu ibadah ammah. Wal khassah, dan ibadah khusus mahaddadu syari', apa yang Allah berikan batasan ketentuan pada keduanya, bijuz'iyatin, dengan bahagian-bahagian, wahiyatin, dan kondisi-kondisinya, wa kaifiyatin, dan cara-caranya, maksusah, yang ditentukan atau muta'ayyanah. Jadi yang dimaksud dengan apa itu? Dengan ibadah umum, segala sesuatu, apa saja yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan kepada Allah Taala, yaitu dalam rangka mencari Allah Taala, ya, yang kemudian itu diizinkan Allah, maka semua itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini diciptakan Allah untuk beribadah, maka semua itu adalah ibadah. Tapi ada yang disebut dengan ibadah ammah, ada yang ibadah khassah. Ibadah ammah itu apa? Yang diizinkan Allah, semua itu ibadah ammah. Dan ibadah khusus itu apa yang Allah tentukan, ya. Yang Allah tentukan bahagian-bahagiannya, keadaan-keadaannya, dan cara-caranya tentuan. Itu namanya ibadah. Dalam istilah lain disebut dengan ibadah mahdhah, ya. Kalau itu ada ibadah umum, ada ibadah mahdhah. Seperti sholat misalnya.
Salat, puasa, haji itu termasuk ibadah khusus. Nah, dalam hal ini disinilah ada yang disebut dengan bid'ah. Jadi kalau ibadah-ibadah umum itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Jadi ada kaidah mengatakan al-aslu fi asya' ibahah. Sesuatu itu hukumnya boleh kecuali yang hatta ata dalilu ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Semua boleh. Mau kerja apa saja boleh, makan apa saja boleh. Ya, asal tidak ada larangan gitu. Itu namanya urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia itu pertanyaannya ada enggak larangannya? Ya. Tapi kalau menyangkut dengan masalah ibadah mahdhah, ibadah khusus, itu harus tanyakan ada enggak perintahnya. Hukum pokoknya apa? Al-asl ibadah atau kif atiba. Dia asal pada ibadah itu tawakuf, diam, tidak mengerjakan apa-apa. Kemudian ada perintah ittiba, ikutin Rasul. Jadi tidak boleh dikerjakan sembarangan. Ya. Jadi kalau ibadah itu ibadah Allah, tunggu perintahnya. Tidak boleh kita kerjakan saja. Maka malah dalam satu kaidah yang lebih ekstrim mengatakan al-asl ibadah haram. Semua ibadah itu hukumnya haram. Haram maksudnya terlarang, nggak boleh dikerjakan. Ya, batil. Itu tidak sah selama tidak ada dalilnya dan tidak ada perintahnya dan tidak lakukan menurut petunjuk. Maka asalnya itu al-sufi ibadah at-tauqif, tawakuf. Tawakuf itu diam, tunggu perintah, ada perintah, kerjakan menurut apa yang dikerjakan Rasul. Itu yang dikatakan, ada yang mengatakan hadis Muslim, man amila amalan falaysa minhu alaihi fawaraddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang kemudian amalan itu tidak mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka amalan itu termasuk yang ditolak, mardud gitu. Maka itu disebut dengan bid'ah. Jadi kul bid'ah itu tidak pada masa-masa dunia, tidak ada bid'ah. Selama itu dibolehkan, tidak larang, maka itu menjadi boleh. Cuma saja kalau itu dikerjakan dalam rangka mencintai Allah SWT, maka dia jadi ibadah. Tapi kalau dikerjakan hanya untuk memenuhi keinginan kepentingan kita, tidak untuk melaksanakan, artinya dengan tujuan mencari ridha Allah, maka itu tidak termasuk ibadah. Rasulullah SAW pernah bersama waktu nongkrong kongko bersama sahabat-sahabat, lalu ada seorang pemuda yang berbadan tegap lewat, kemudian ada sahabat lain yang nyelutuk. Katanya, ya Rasulullah, kalau orang yang badannya besar itu, yang tegap, yang kuat itu, kalau dia pergi berperang, luar biasa Allah. Badannya sangat luar biasa itu, kata sahabat. Kata Rasulullah SAW, kalau dia pergi ke pasar, ya, untuk berusaha mencari nafkah untuk anak istrinya, maka itu juga jihad fillah. Itu jihad juga. Jadi artinya ibadah itu tidak terbatas pada apa yang diperintahkan saja, tapi semua itu ibadah. Tapi ada yang ibadah amah, ada yang ibadah mahdhah. Adam kita sholat ibadah ini juga begini, ini yang penting. Misalnya kita sholat ini, mana yang ibadah mahdhah, yang ta'abudi, mana yang ibadah ammah, seperti misalnya menutup aurat. Mau pakai mukena, mau pakai apa saja, ya yang menutup aurat itu adalah pilihan. Mau pakai celana, pakai sarung, ya, itu adalah urusan dunianya. Ya kan? Masjid ini misalnya bisa dibuat dari kayu, bisa dibuat, itu namanya urusan dunia. Artinya bagian-bagian yang itu boleh dibikin dari tembok, dari ada dibikin dari besi juga boleh, semua boleh, ya, selama tidak ada larangan. Tapi kalau misalnya sholatnya, atau misalnya ada ketentuan yang dalamnya, misalnya setelah ada masuk masjid, apa yang boleh, apa yang tidak, itu ada ketentuannya, itu yang agama. Nah, dalam hal agama ini, apalagi yang dibaca-baca itu ada versinya dan porsinya. Misalnya begini, wah ini baca ayat ini, baca doa ini 100 kali, nanti pahalanya gini. Itu artinya apa? Kalau itu ibadah harus versinya dari Rasulullah, porsinya gitu. Tidak bisa kita misalnya ini baca 1000 kali nanti dapat pahala, bisa bebas dari api neraka. Tidak bisa begitu. Versinya dan porsinya harus dari Rasulullah SAW. Tidak boleh kita buat ketentuan, maka membuat ketentuan itu yang disebut dengan bid'ah. Itu. Jadi itu yang disebut dengan ibadah umum apa saja.
Selama itu tidak ada larangan maka itu boleh hukumnya. Dan dia menjadi ibadah kalau itu dikerjakan untuk mendekati Allah SWT. Makan apa saja silakan. Cuman ada larangan, jangan berlebihan gitu ya. Nah, jangan mubazir, nah, itu kan larangan. Jangan makan babi, jangan makan bangkai, jangan makan darah. Ada jangan-jangannya. Oleh karena itu sebetulnya di dunia ini banyak yang halal dibanding yang haram. Yang haram itu cuma berapa apa saja. Yang halal itu banyak. Selain yang diharamkan semuanya halal. Nah, termasuk juga misalnya meja juga halal itu, tapi bukan untuk dimakan, untuk dipakai. Ya, semuanya. Jadi ada yang halal dimakan, ada yang halal Nah, kalau yang halal dimakan itu apa? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan di bumi itu yang halal lagi baik, ya. Tidak boleh kita makan semua, walaupun kita yang beli semen 1 karung dengan uang sendiri, dengan uang halal, tapi jangan dimakan. Kenapa? Karena itu tidak baik. Nah, jadi makan itu harus yang halalan thayyiba. Bagaimana halalan thayyiba itu? Ya bebas dari racun, bergizi, ya. Jangan kemudian nanti kita makan yang beracun misalnya. Sekarang hari ini kita jangan bicara hilir saja, kita baca hulu juga. Dan banyaknya sekarang sayur-sayur yang dipupuk dengan pupuk kimia, kemudian disemprot dengan pestisida, kemudian terkontaminasi dengan apa, baik langsung atau tidak oleh racun-racun itu, maka dia sayur yang tidak bebas toksin, itu haram sebetulnya. Jadi kita harus juga berpikir bagaimana memproduksi sayur-sayur yang halal. Nah itulah yang kita akan diantaranya kan saya sebut tadi wakil ketua ya Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Kita sekarang ini mencoba bagaimana kemudian kita ya memproduksi makanan sayuran yang halal. Maka ada itu yang disebut sekarang dengan sayur-sayuran organik, ya beras organik yang bebas dari segala macam bentuk ya pemakaian ya pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan, yang itu bisa juga secara sistemik menyerap ke dalam sayur-sayuran itu, dan itu kalau dimasukkan ke dalam lab itu belum tentu itu sesuatu yang bisa saja terkontaminasi dengan racun. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini perlu dikaji nih. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini nanti kalau ada anak-anak dari gizi harus diperiksa itu, dilihat itu. Apakah itu masukkan lab ini apa enggak termasuk halal apa enggak? Seperti misalnya kita milih sayuran yang apa itu, ibu-ibu itu kan suka yang mulus-mulus biasanya ya. Kalau sayur itu yang tidak ada ulatnya itu, padahal itu yang ulat saja tidak berani makan ya. Karena apa? Karena dia tidak tahu itu ada racunnya. Tapi ibu-ibu kita perasaannya lebih kurang daripada ulat ya. Ya, maksudnya diantaranya ibu-ibu senang yang mulus-mulus, sementara ulat tidak mau makan yang karena dia tahu bahwa situ ada racun. Sebetulnya kalau kita mau pilih yang tidak ada racunnya, maka kita ya harus pilih yang ada bolong-bolongnya itu. Berarti kalau dia bolong berarti ulat berani makan. Kalau ulat berani makan berarti kita boleh juga makan gitu. Jangan kemudian cari yang mulusnya, ya. Nah, di Muhammadiyah sekarang kita Majelis Masyarakat kita sudah ada sentra produksi sayur halal di Pengalengan. Cuman kadang-kadang ketika kita mencoba mencari jaringan-jaringan untuk pemasaran ini agak susah karena kita kita kadang-kadang lebih mencari harga yang murah tapi tanpa kita memilih mana yang bebas racun. Maka sekarang sekalian kita lihat di masyarakat kita yang makmur itu rumah sakit bukan masjid ya. Karena banyak orang sakit ya. Yang makmur itu rumah sakitnya makmur tiap hari kan. Itu hampir rumah sakit itu padat di mana-mana itu. Di samping banyak orang sakit, bang tidak bayar juga BPJS kan? Nah, karena banyak orang suka sakit karena tidak bayar gitu. Sakit-sakitnya ke rumah sakit. Oleh karena itu sekalian kita ini dan saya ingin sampaikan juga tanpa sadar kita sebetulnya membantu Yahudi Pak. Karena ternyata itu perusahaan-perusahaan pestisida dan perusahaan-perusahaan kimia terbesar di dunia itu baik di Prancis manapun semua adalah milik Yahudi. Kita boikot Aqua, kita boikot macam-macam, tapi kita tidak boikot pupuk kimia.
dan tidak boykot pestisida, padahal mereka triliunan dalam setiap hari di petani kita membantu orang Yahudi membunuh orang Palestina. Itu. Jadi ini perlu kita ketahui juga ini, bahwa sebenarnya ketika kita mempergunakan pupuk kimia itu, yang terjadi adalah kita meracuni diri sendiri. Nah, padahal sebetulnya Allah SWT sudah mengajar kita. Kita lihat hutan yang subur itu kan ada yang kalau itu dibiayai oleh negara nanti memupuk hutan. Berapa banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memupuk hutan. Ternyata hutan itu hutan yang subur, tidak ada pupuk, tapi subur. Untuk apa? Di situ ada sistem kompos dan disebut dengan mikroba. Ya. Sekarang kita Muhammadiyah sudah mulai memperkenalkan apa disebut dengan bioteknologi. Bioteknologi itu adalah kita mengembangkan upaya-upaya pemupuk, kita lagi menggunakan kimia pestisida, tapi dengan menggunakan mengembangkan kembali mikroorganisme yang ada di tanah sehingga tanah subur. Hari ini apa terjadi di daerah-daerah ini, saya akan sampaikan sedikit. Kami dengan Pak Syafi'i yang Tukunsina, Dewan Pakar MPM itu sudah sampai kemana-mana. Kemarin saya ke Tasikmalaya, kemudian Garut, Kerajang Lebong, Bengkulu, termasuk juga ke beberapa daerah. Itu apa yang terjadi masyarakat sekarang dengan pupuk kimia yang begitu mahal dan sudah tergantung. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun kita bagi bumi dan tanah sudah dangkal, sudah miskin hara, tidak ada lagi unsur haranya, maka dia sangat tergantung dengan pupuk kimia. Kalau tidak dipupuk dengan kimia, mereka tidak panen. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, ketika mereka sudah panen, 3 hari setelah itu mereka mulai pinjam beras kepada tetangga. Kenapa? Karena hasil panennya hanya cukup untuk bayar utang pupuk. Nah, ini persoalan-persoalan juga ini. Jadi ketika kita bicara ibadah umum, ini bukan masalah gampang. Ya, kita juga harus bicara tentang bagaimana kita sebetulnya memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang halal dan apa yang haram. Karena di situ Allah SWT menjelaskan tentang berbagai rahasia yang perlu kita ketahui untuk keselamatan dan kesehatan manusia itu sendiri. Oke? Kemudian kita yang keempat lagi. Nah, ini masalah-masalah nih. Ini sabilillah. Apa sabilillah itu? Ya, sabilillah itu apa? Sabilillah itu ada semua kan, ini sabilillah. Kalau ibu misalnya ke Mekah itu kan ada orang-orang yang sabilillah, kan? Sabilillah itu dijelaskan oleh Muhammadiyah itu apa? Sabilullah itu ada huwa tariq, yaitu jalan al-musilu atau al-muwassil ila ma yardallah, yang menyampaikan kepada apa yang Allah ridai, min kulli amalin, dari segala amal adzinallahu bi, yang Allah izinkan untuk apa? Li'alai kalimatih, untuk meninggikan kalimatnya, kemudian wan tanfidhi ahkamih, dan melaksanakan hukum-hukumnya. Itu disebut dengan sabilillah. Semua apa saja. Jadi sabilillah tidak saja urusan-urusan yang menyangkut dengan pesantren, masjid, tapi semua hal, semua tindakan perbuatan, termasuk di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang budaya, apa saja, yang semua itu adalah dalam rangka al-muwassil ila Allah, yang menyampaikan kepada apa yang Allah ridai, maka itu termasuk dari sabilillah. Ya, jadi kalau kita bicara fi sabilillah, misalnya dalam salah satu asnaf zakat itu kan ada apa ya? Yang terakhir itu kan fi sabilillah, gitu. Jadi ada apa? Ada miskin, ada fakir, miskin, ada al-amilin, kemudian yang mu'allafah qulubuhum, yang dijaga mereka, ada yang bersabil, ada yang gharimin. Gharimin itu maksudnya orang yang berutang. Orang berutang itu tidak orang berutang aja, orang-orang kaya itu banyak utang semua itu, malah lebih banyak utang daripada kita kan. Orang berutang di situ orang yang tidak sanggup bayar utang, itu gharimin namanya. Dan ada yang disebut juga dengan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, yang terlantar di perjalanan. Ada juga yang terakhir itu fi sabilillah, dalam urusan-urusan fi sabilillah. Sabilillah itu apa? Ini yang sabilillah itu. Sabilillah itu yaitu semua jalan, semua apa saja yang kita lakukan itu yang menyampaikan kepada sesuatu yang dari Allah SWT, segala amalan yang Allah izinkan, yang intinya apa? Li'alai kalimati, itu ujungnya. Semuanya itu untuk menegakkan kalimat Allah SWT, untuk meninggalkan Allah SWT,
dan wa tanfidhi ahkamih, dan melaksanakan hukum-hukumnya. Itu yang sabi lillah. Nah, kemudian kelima, itu disebut dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Pada dasarnya adalah semua apa yang hukum itu dalam Islam itu adalah bersumber dari Al-Quran Sunnah. Di Muhammadiyah itu dikenal dengan prinsip ar-ruju' ila Al-Quran Sunnah, kembali pada Quran Sunnah. Jadi nas-nas yang qat'i itu adalah dalam Al-Quran Sunnah. Dari sumber hukum kita yang paling kuat itu dua itu. Nah, dalam menghadapi persoalan yang telah terjadi dan sangat dibutuhkan untuk diamalkan, mengenai hal yang tidak bersangkutan dengan ibadah mahdhah, padahal untuk alasannya atas tidak terdapat nas sharih Al-Quran, maka digunakan alasan dengan jalan ijtihad dan istimbat. Nah, dari nas yang ada melalui persamaan ilat yang dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya belum seperti dulu di bidang kesehatan misalnya ada keluarga bencana itu. Bagaimana hukumnya pasang spiral dan sebagainya, termasuk juga vasektomi dan segala macamnya itu juga itu dibicarakan dulu. Ini boleh apa enggak gitu. Ya, jadi sesuatu yang sifatnya permanen itu enggak boleh. Tapi kalau itu misalnya sifatnya keluarga bencana melalui spiral dan ada melalui tablet dan segala macam itu dibolehkan selama itu tidak mendatangkan kerusakan. Ya. Karena pada syariatnya, pada intinya syariat itu adalah menjaga manusia agar tidak jatuh kepada kebinasaan. Ya banyak hal-hal yang barangkali yang mungkin pada masa Rasul belum terjadi. Sekarang ini misalnya banyak ekonomi syariah misalnya. Ekonomi syariah itu kan banyak akad-akadnya itu. Dan itu juga dibicarakan secara tuntas oleh Dewan Syariah Nasional. Ini boleh apa enggak? Misalnya pasar modal segala macam, itu boleh apa enggak? Gitu. Itu dibicarakan. Itu. Sehingga dia sudah terjadi dan diperlukan alasan itu. Apakah boleh apa enggak? Misalnya sekarang seperti di Mekah itu sekarang ada Mina Jadid misalnya. Seperti orang sudah ramai, orang nggak cukup lagi, sudah numpuk, boleh nggak diperluas Mina itu selain daripada apa yang ada di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah Masjid Haram itu cuman ada di tengahnya Ka'bah dan tidak ada bangunan di masa Rasulullah. Belum ada bangunan seperti sekarang. Sekarang itu dibangun, kemudian diperluas lagi. Pertanyaannya apakah sholat di dalam Masjid Haram dengan di luar sama apa enggak gitu? Nah, itu kan perlukan fatwa-fatwa. Di situ perlukan fatwa-fatwa ulama, ya. Itu ada ijtihad. Maka wilayah ijtihad itu dibuka. Di Muhammadiyah ada dibuka wilayah ijtihad. Artinya tidak tertutup wilayah ijtihad itu karena ada hal-hal yang mungkin terjadi sesuatu yang mustarak, ya. Mustarak artinya tafsir ganda. Contoh misalnya bagaimana kalau misalnya seorang laki-laki dan perempuan bersentuh laki-laki dan perempuan itu batal enggak wudunya? Nah, itu ada mustarak nama itu. Ada mengatakan batal, ada mengatakan enggak. Karena kata-kata ulama nisa atau menyentuh perempuan itu bermakna mustarak, mengatakan sentuh biasa, asal tersentuh batal wudu. Ada mengatakan ulama nisa itu bukan hanya biasa, tapi itu mubasyarah. Karena itu ulama nisa itu bab mufa'alah, saling menyentuh. Saling menyentuh tidak hanya satu pihak, tapi dua pihak. Dan malah para imam mujtahid mengatakan yang lain adalah mubasyarah, hubungan intim suami istri, bukan hanya sekedar menyentuh. Tapi kalau dia maknai secara literal misalnya, ya kalau misalnya laki-laki perempuan itu berarti suami istri juga nggak boleh saling menyentuh. Kalau menyentuh batal wudunya. Maka oleh karena itu ada di Indonesia ini ada orang yang pergi ke Makkah naik haji itu ganti mazhab dia. Kalau di Indonesia mazhabnya Syafi'i, nanti ganti di sana dengan mazhab Maliki Hanafi. Kenapa? Karena Hanafi boleh bersentuhan, sama Syafi'i enggak. Nanti kalau di Mekah itu kalau nyentuh terus kapan dia mau tawaf? Nah orang ramai. Sebetulnya enggak perlu gitu-gitu ya. Kalau Muhammadiyah ada ijtihad. Ijtihad itu mengatakan bahwa Muhammadiyah berpandangan bahwa yang dimaksud dengan sentuh laki perempuan itu bukan bersentuh biasa, tapi kalau itu mubasyarah.
kalau itu terjadi hubungan intim laki-laki dan suami dan istri. Itu salah satunya, itu wilayah-wilayah ijtihad. Nah, dalam hal ijtihad itu pada masalah khilafiyah maka ada kode etiknya. Kode etiknya apa? Al-ijtihadu la yunqadu ijtihad. Ijtihad itu tidak boleh membatalkan ijtihad yang lain. Jadi ada wilayah toleransi. Kita tidak boleh klaim wah kita yang paling benar, orang lain saya nggak boleh. Ya, kita harus menghargai pendapat orang lain dan sambil kita ya meyakini apa yang pendapat kita. Jadi tidak boleh kita saling menghujat. Ya, dalam soal-soal khilafiyah tidak boleh kita. Beda dengan bid'ah. Kalau bid'ah kita tidak setuju, tapi kalau khilafiyah maka itu ada wilayah untuk berbeda. Jadi kalau berbeda itu tidak perlu kita saling menghujat satu sama lain. Tidak boleh saling membid'ahkan juga. Kalau itu urusan-urusan yang menyangkut dengan wilayah-wilayah ijtihadiyah. Nah, wilayah itu hanya pada hal-hal yang sebetulnya kalau dia bab-bab yang menyangkut dengan ibadah madhah, kalau itu ada makna mustarak yang ganda. Tapi kalau dalam wilayah-wilayah yang menyangkut dengan urusan-urusan dunia itu boleh. Misalnya kalau ibu bapak cari misalnya di apa itu dia dalam Al-Qur'an itu ada enggak narkoba diharamkan? Enggak ada. Rokok juga enggak haram, semua enggak haram. Yang haram itu cuman ya khamar sama babi dan semacam itu aja. Lalu anjing ada nggak sana? Nggak ada. Anjing, ular, harimau semacam nggak ada juga. Tikus juga nggak ada. Apa boleh makan tikus? Nah, ada juga itu. Lain ada wilayah-wilayahnya. Ada aturan-aturan. Ada yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ada perintah Allah. Allah memberikan delegate authority pelimpah wenang pada Rasulullah SAW. Sehingga Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Allah diperintahkan Rasul laksanakan, kalau dia larang berhenti. Artinya apa? Rasulullah itu punya kewenangan untuk menentukan mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak. Karena tidak semua hal ada dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu ya dalam hal itu ada sesuatu yang berbeda pendapat, bisa terjadi berbeda pendapat. Misalnya dulu terkenal dengan Hasan Bandung, ya. Hasan Bandung itu dari Persis, dia malah mengatakan anjing itu tidak haram karena tidak ada yang mengharamkannya dalam Al-Qur'an. Cuman itu haram dari ada tanda-tanda binatang yang diharamkan, yang tidak boleh Rasulullah makan. Seperti yang ada taringnya, kemudian binatang buas, kemudian yang menjijikkan misalnya itu ada sesuatu. Ada Rasulullah juga tidak makan seperti biawak misalnya. Rasulullah nggak makan, tapi bukan karena dia haram, karena Rasulullah tidak suka. Ya, ada juga begitu. Jadi artinya apa? Bahwa sebenarnya dalam wilayah-wilayah yang menyangkut dengan urusan-urusan dunia itu ada wilayah ijtihad yang kita boleh berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Itu namanya ada syariat, ada fikih. Kalau fikih itu pemahaman terhadap hukum, terhadap Al-Quran. Sedangkan syariat ada ketentuan yang didukung oleh nas yang qat'i, yang sharih. Ada sesuatu yang sharih. Tapi sesuatu yang prinsip dalam Islam itu sebetulnya ada sharih. Misalnya soal apa? Yang berpotensi untuk apa? Misalnya nikah, ada itu mahramnya. Ada sesuatu yang dilarang. Siapa yang tidak boleh dikawini? Tentang waris, ada mawaris hukumnya. Kenapa? Kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah Taala, itu potensi perselisihannya sangat luar biasa. Sedangkan sudah ditentukan aja sudah masih selisih, apalagi tidak tentukan. Jadi itu ada ketentuan seperti itu, ya. Tentang munakahat, misalnya tentang mawaris, itu ada ayat-ayat yang khusus tentang itu. Nah, oleh karena itu inilah yang dimaksud dengan yang 5 itu. Apa itu agama? Agama adalah sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ada dalam Al-Quran. Ya, sesuatu yang disyariatkan melalui lisan nabi-nabinya, menyangkut ya tentang hal-hal yang diperintahkan, yang dilarang, kemudian segala petunjuk untuk kemaslahatan umat. Itu yang dimaksud dengan dunia, ya. Kemudian dengan ibadah dengan agama, ya, agama, ibadah dan dunia ini sesuatu yang bukan untuk itu Rasulullah diutus. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana model celana yang bagus, bagaimana model jilbab yang bagus itu tidak ada aturannya. Tapi prinsipnya tutup aurat. Tutup aurat itu aurat laki-laki perempuan itu beda. Jadi aurat perempuan itu yang umum seperti yang kita fahami, aurat perempuan adalah selain di pramuka dan telapak tangan. Nah, tapi ada juga ulama yang menyatakan
auratnya tidak itu. Aurat cuma yang penting-penting aja, ada yang begitu ya. Tapi kalau menurut kita yang kita yakini Muhammadiyah itu aurat adalah ya laki, perempuan dan selain dari muka dan telapak tangan. Kemudian termasuk kaki juga begitu, nggak boleh. Ada yang sekarang pakai apa? Tapi kakinya celananya cingkrang ya. Cingkrangnya perempuan nggak boleh. Ya kalau laki boleh celana cingkrang, tapi perempuan nggak boleh ya cingkrang. Ya. Kemudian dunia ini ya, kemudian ibadah ialah tujuannya mendekati kepada Allah SWT, caranya adalah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Rasul. Kemudian soal fisabilillah, sesuatu yang menyampaikan kita kepada Allah SWT untuk menegakkan kalimatnya dan melaksanakan hukumnya. Nah sekarang ada yang penting lagi nih, yang perlu kita ketahui, ada makna tahyul bid'ah khurafat syirik dan taklid. Ya. Ya apa disebut dengan Muhammadiyah, dengan tahyul bid'ah dan khurafat. Nah, Muhammadiyah ini kan terkenal dulu dengan gerakan TBC, anti TBC. Tahyul bid'ah dan khurafat. Tapi ada juga mengatakan taklid. Tapi kita ikuti aja ini ya. Tahyul berasal dari bahasa Arab artinya berangan-angan, khayal, takhayyala, khayal ya. Khayal itu berangan-angan. Melamun, membayangkan atau mengkhayal. Dalam kamus Munawir seperti mengkait-kaitkan kejadian dianggap aneh dengan sesuatu yang tidak ada asal Islam. Seperti misalnya kalau burungnya bunyi malam gitu, kicau-kicau itu tanda ada orang yang mau mati misalnya. Itu misalnya, itu tanda-tanda yang dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan, tidak ada ajaran Islam. Itu tahyul namanya itu. Misalnya kalau tangannya itu begini-gini, itu ini tanda akan ada rezeki itu katanya kan. Ya, rezeki itu ada terus kan. Ketika orang tertimpa kotoran cicak misalnya, itu nanti ini ada rezeki nih, masa rezeki kotoran yang mengenai badannya dianggap cicak ya. Kemudian khurafat, khurafatnya bersama tahyul tapi menyangkut akidah. Khurafat itu menyangkut dengan akidah, ya hal-hal yang dikaitkan dengan keyakinan pada sesuatu yang supranatural misalnya. Khurafat lebih dekat kepada syirik sehingga dianggap berbahaya dalam akidah seorang. Misalnya kalau kita itu sumur itu ada apanya, ada penghuninya, ada segala macam misalnya, itu juga tidak boleh. Jadi suatu yang khurafat itu. Ada kepercayaan yang berkaitan dengan sesuatu yang menjadi sifat daripada Allah SWT. Kemudian ada yang bid'ah. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru. Bid'ah itu merupakan amal ibadah yang belum pernah ada Muslim. Bid'ah itu adalah sebuah kesesatan dan sesat masuk neraka. Cuman untuk diketahui, jadi tidak semuanya bid'ah. Bid'ah itu hanya pada urusan ibadah mahdhah, tidak pada urusan dunia, ya. Urusan ibadah mahdhah saja kalau bid'ah itu. Kemudian terakhir, dan itu syirik. Syirik itu adalah memsekutukan Allah dengan selain Allah SWT. Dan sebagainya. Itu salah satu diantaranya itu ya ini contoh-contoh klasik ya. Tapi contoh-contoh yang terbaru misalnya orang yang lebih mencintai dunia dibanding Allah SWT termasuk syirik. Orang yang mendahulukan kepentingan dunia pada kepentingan Allah SWT maka termasuk syirik. Kemudian terakhir ya pengertian taklid. Taklid berarti itu seorang yang tidak boleh mengikuti tanpa mengikuti dasarnya. Yang dibolehkan itu ittiba. Ittiba itu mengikuti pendapat orang, kita tahu dasarnya. Jadi kita tidak mungkin. Kita ini ada 3 tingkatnya. Ada mujtahid, ada muttabi, dan ada mutakallid. Yang mujtahid itu apa? Orang yang punya kemampuan diberikan ilmu oleh Allah SWT untuk berijtihad. Kalau misalnya ijtihad fikih Islam, misalnya para mujtahid itu dia faham bahasa Arab, faham asbabun nuzul, faham hadis, hafal hadis sekian. Itu namanya orang yang punya ilmu pengetahuan yang mumpuni. Itu para seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali dan banyak imam yang lain itu yang mereka itu disebut dengan mujtahid. Mereka punya ilmu yang cukup untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran. Jadi jangan kalau kita ini seperti saya belum, kita ustaz banyak ini belum lagi. Kenapa? Jangan sampai kemudian hanya satu hadis kemudian keluar hukum. Kita tidak boleh membuat hukum seenaknya gitu. Kenapa? Karena untuk menetapkan hukum itu harus dilihat secara komprehensif, ya. Tidak dilihat hanya satu ayat, 2 hadis kemudian keluar hukum, tidak begitu.
Jadi hukum itu harus dan kita perlu tahu juga tentang kaidah-kaidah bagaimana kemudian menetapkan sebuah hukum. Jadi yang dibolehkan ittiba, yaitu mengetahui bahwa pendapat orang tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita itu pendapat. Tapi dalam di Muhammadiyah ada prinsip kita tidak mengkaitkan, tidak melekatkan satu amalan kita dengan satu pendapat. Jadi kita tidak bermazhab, kita bermanhaj. Jadi Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab, tapi mengikuti manhaj. Manhajnya apa? Manhaj Quran dan Sunnah, dan dengan ijtihad yang sesuai dengan thariqatul istinbat, melakukan metode-metode yang diakui oleh ulama secara umum ya. Seperti misalnya ada sebut dengan thariqatul tarjih misalnya. Thariqatul tarjih itu apa? Kita ini kan sudah jauh dari Rasulullah ini. Sudah 1400 tahun, 14 abad. Jadi berita-berita yang tentang Rasul itu tentu perlu diteliti, ditakhrij, diteliti. Enggak boleh setiap asal hadis kemudian terima, enggak bisa begitu. Karena hadis itu banyak macamnya. Oleh karena itu ada yang disebut dengan sekarang ini sekalian, alhamdulillah kita ini tidak bisa lagi misalnya tertipu dengan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu. Kenapa? Sekarang ini sudah ada. Kalau kita misalnya ada pakai gadget kita itu bisa kita melihat hadis itu, ini ada kurang hadis ini, lalu kita bisa cari ini benar hadis apa enggak, kita bisa telusuri, kita searching di Google itu, kita lihat al hadis al mausu'ah, ada juga al bahsul hadis, kita lihat kalau ada orang mengatakan ini hadis, kita lihat cari hadis apa enggak. Kalau di situ enggak ada hadisnya, dan kita tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang apa namanya, yang itu hadis. Kalau sekarang, kalau dulu enggak. Kalau ada ustaz mengatakan ini hadis, enggak perlu siapa, yang penting hadis. Asal qalan Nabi hadis, itu enggak boleh juga, ya. Nah, di Muhammadiyah enggak begitu. Makanya ceramah di Muhammadiyah sedikit agak lebih sulit dibanding dengan yang lain. Kenapa? Ketika kita menyebut hadis, orang tanya, ini sahih apa enggak gitu. Nah, harus ada dikonfirmasi sahih apa enggak. Nah, ya. Jadi oleh karena itu ada ilmu tentang mustalah hadis. Di ilmu hadis itu dibicarakan juga namanya al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu dipelajari jalur hadis itu siapa, yang meriwayatkan siapa. Nah, itu ada itu ilmunya. Kalau misalnya ada nama si fulan di sana, itu hadisnya dianggap dhaif. Kenapa? Karena ternyata dari penelusuran para hadis itu, ini orang ini hafalannya kurang bagus gitu. Atau orang itu tidak sabit, tidak kuat, itu dinilai itu. Oleh karena itu ada para muhaddis yang menelusuri hadis itu. Ya, sehingga dia nilai hadis ini kuat atau tidak gitu. Maka kita punya namanya majlis tarjih. Majlis tarjih pimpin Muhammadiyah itu, majlis tarjih itu gunanya apa? Tugasnya adalah menelusuri, meneliti hadis-hadis itu apakah sahih atau tidak. Maka itulah diantaranya lahir nanti himpunan tarjih yang menjelaskan tentang iman, tentang taharah, tentang ibadah, tentang sholat. Semua itu telah diteliti hadisnya sesuai dengan hadis yang apa? Hadis yang sahih, yang kuat gitu. Cuman saja kita ini kadang-kadang kita ini tidak belajar itu. Seperti misalnya di Muhammadiyah ini kita lihat cara sholatnya juga macam-macam, cara wudhunya juga macam-macam kan. Nah, itu misalnya kita lihat cara angkat tangan saja di Muhammadiyah ini kan. Kadang-kadang kan kita lihat, kadang-kadang ada yang sembarang aja angkat tangan itu kan. Apa tuh? Yang tidak apa itu? Cara angkat tangannya gini aja. Lihat. Padahal sebetulnya ada ketentuannya kan. Rasulullah itu kalau mau salat dia yang tadalla qaiman, dia lalu benarkan berdirinya, kemudian warfa yadayhi, kemudian dia angkat tangannya hadwa mankibi, di antara sejajar dengan bahunya, uyukabbir, dan dia bertakbir Allahu akbar, kemudian summa wada'a yadayhi ala sadrih, kemudian dia letakkan tangannya di dadanya. Sekarang ini berapa banyak orang sembarangan Allah akbar. Kadang-kadang begini pula berdirinya itu kan. Allah. Macam-macam itu kan. Itu kan artinya tidak mengikuti, tidak belajar gitu.
Sepertinya kan begini. Allahu Akbar. Tangannya di sini, bukan di sini. Apalagi di sini nggak boleh nih. Jadi ala sadri, bukan ala batni. Apalagi ala farjih, itu nggak boleh. Ya, nah itu. Jadi juga tidak perlu dipakai di ayun-ayun juga. Tidak pakai buentk itu. Ya, misalnya Allahu Akbar, tidak perlu pakai putar-putar juga. Kenapa? Karena sudah ada ketentuannya. Ya, Allahu Akbar, gitu aja kan. Nah, kemudian tidak perlu juga begini, ya, atau begini, ya, begini letakkan di dadanya. Jadi sudah ada ketentuan. Cuma kita tidak belajar itu aja, ya kan? Kadang-kadang juga belajar tapi nggak pernah diulang, ya. Misalnya baca Allahumma ba'in, baca wajah tuh, ada tuh wajah tuh terbalik-balik kan, ya, terbalik-balik. Kemarin ini wajah tuh terbalik-balik ya, wajah tuh. Ada yang apa itu? Wajah tuh wajahiyah lilladzi farsadi ardha hanifan muslima wa ana minal musyrikin katanya kan. Betul nggak itu? Hah? Pakai wa ana minal hilang mahnya kan, hilang mahnya. Nah, itu kenapa? Saya orang musyrik. Tiap hari ngaku orang musyrik di hadapan Allah. Masuk surga apa enggak tuh? Enggak masuk surga. Kenapa? Karena tidak pernah pelajari. Hanya belajar waktu kecil, kemudian tidak pernah belajar lagi. Tidak pernah lagi dicek. Tidak ada check and recheck gitu. Mestinya kan dipelajari lagi, ya. Nah, kadang-kadang asal baca aja kan. Sampai di apa? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin gitu ya kan. Wa ma ana minal muslimin, pakai ma lagi kan, terbalik itu. Padahal ma itu menyatakan tidak. Nah, ini perlu dipelajari lagi. Jadi sebetulnya kita ini sudah bicara tinggi-tinggi soal langit politik dunia, tapi soal sholat aja belum selesai, belum pelajari dengan baik. Nah, ini artinya apa? Kita perlu ada upaya untuk melakukan apa? Mengkoreksi lagi apa yang kita pelajari. Nah, jadi taklid itu nggak boleh, ya. Taklid nggak boleh. Kita itu memang ada, ya. Ada sesuatu yang kita taklid. Nggak boleh kita bantah, misalnya seperti misalnya ilmu-ilmu tentang sejarah misalnya. Kita misalnya kapan kita lahir nih, ya? Kita lahir nih, kata ibu kita lahir, kita ini tanggal, saya misalnya bilang 18 Desember tahun 1999. Tidak boleh saya bantah ibu saya, karena saya memang tahu ibu saya waktu itu. Itu boleh taklid kita. Karena yang tahu saya lahir itu bapak saya sama ibu saya sama dukunnya. Oh itu nggak boleh taklid sama ibu. Kan belum tentu juga, belum tentu kapan. Kita kan tidak tahu. Kita harus taklid aja karena yang melahirkan siapa? Tapi ada juga barangkali waktu itu nggak dicatat, bisa saja, bisa dicari-cari ya. Ya, jadi ibu-ibu, jadi kalau apa misalnya jangan sampai kemudian ya itu kita tidak boleh taklid ya. Walau ibu kita mengatakan kita lahir dengan sekian, kita tidak boleh taklid. Ya bagaimana tidak taklid? Memang dia yang tahu kan. Jadi ada sesuatu yang kita boleh taklid, ada yang tidak boleh taklid ya. Dalam soal-soal yang menyangkut dengan soal-soal pemahaman keagamaan itu tidak boleh taklid kita. Taklid artinya apa? Taklid artinya mengikuti pendapat seseorang tanpa kita mengikuti dasarnya. Tapi kalau ittiba, apa bedanya ittiba dan taklid? Ittiba adalah kita ikuti pendapat orang lain dan kita tahu pendapat itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu namanya ittiba. Tapi kita ini pertanyaannya, kita ini mesti enggak kita ini harus taklid pada orang, misalnya kita harus bermadzhab atau tidak. Nah, dan Muhammadiyah itu yang tidak. Muhammadiyah tidak menyatakan kita wajib bermadzhab, ya. Kita hanya bermanhaj, ya. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada misalnya Al-Quran ataupun nas-nas hadis yang menyatakan kita harus menyandarkan diri kita. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah itu ada namanya marja. Setiap orang Syiah itu ada marjanya. Ada tempat kembalinya. Nah, orang yang dianggap orang yang mumpuni, yang dianggap apa, dia marjanya pada orang tertentu. Dia pernah begini, seperti kita ini kesehatan, kita harus dokter kita siapa? Harus ada dokter pribadinya. Kalau ada masalah kita tanya sama dokter. Tapi dalam soal agama kita punya Quran dan Sunnah. Kita bisa membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Apalagi sekarang kita sudah bisa baca di internet. Apalagi sekarang ini ada namanya AI ya. AI itu kan artificial intelligence itu. Ada Flexficity, ada namanya juga ChatGPT yang bayar apa tidak bayar. Itu Bapak sekalian boleh nanya apa saja sana.
Itu lebih apa tuh? Lebih sabar dia. Tanya apa aja dia mau tuh. Oh, enggak, saya udah capek, saya belum makan, nggak ada dia bilang gitu. Coba kalau ketemu Ustadz tanya, ini kamu nanya terus nih, katanya kan. Kalau ChatGPT itu enggak, ya, ini untuk sini aja kan? Kan untuk sini ya, untuk sini apa? Suara saya ini jelas kan? Nah, ini kalau pegang-pegang tuh susah juga kita kan. Nah, jadi ini yang penting sekalian. Jadi ada 5 hal tentang agama, tentang urusan dunia, tentang ibadah, tentang ijtihad, dan tentang sabilillah. Itu 5 hal yang sudah dijelaskan oleh tarjih. Dan kemudian ada beberapa hal tentang taklid, bid'ah, khurafat, kemudian tentang syirik, dan apa itu? Tahyul yang tadi ya. Nah ini. Oke, itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan siang ini, pagi ini, ada manfaatnya dan rangka memberikan wawasan lebih luas tentang masalah-masalah fikih ya. Jadi ada beberapa hal tadi yang perlu kita catat, dan nanti kalau tidak paham sekarang boleh tanya lagi ya. Kita ini perlu tanya terus, tidak apa-apa. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.